senantiasa mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Tidak ada alasan apapun ketika kita sakit pun, biarlah kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena di dalam situasi apapun, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih, kita akan siapkan hati kita. Roh Kudus akan berbicara melalui hamba-Nya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, katakan, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, oh Jesus, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Sembah Dia. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. Kuduslah Engkau Tuhan, kami datang ke dalam tangan-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kau lawat kami Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bermasalah dibukakan jalannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Yesus. Amin. Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi,
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, yang patut kami tinggikan, agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami Tuhan, menjadi dupa yang harum. Ini bagian kami Tuhan, untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan, melalui puji-pujian sorak-sorai kami bagi Engkau. Sebentar kami Tuhan akan bersekutu dengan firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Sehingga setiap pribadi kami yang hadir mengikuti ibadah sore ini, yang susah dihiburkan, yang bermasalah dibukakan jalan, yang sedang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, sorak-sorai kami naikkan bagi Engkau. Kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, membawa kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami silahkan Roh Kudus bekerja, mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap pribadi kami Tuhan limpah dengan berkat pujian, limpah dengan berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya boleh melayani Tuhan. Setiap kali ada sebuah perubahan dalam hidup saya melayani Tuhan hari-hari ini, karena saya merasa ketika ada baik di gereja lokal maupun saya diundang, ada satu perasaan yang buat saya lebih sukacita melayani Tuhan karena saya dikasih kesempatan. Karena mungkin nanti sebentar saya akan sedikit mensaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada gereja GCC yang sudah mempercayakan saya belum melayani Tuhan, buat Bapak Gembala Brother Yusak yang waktu kemarin minggu lalu kalau saya ngontak untuk melayani tempat ini. Saya sangat antusias, saya sangat ada rasa sukacita saya boleh melayani Tuhan. Jadi saya bilang siap, saya bilang melayani Tuhan. Walaupun Saudara Yusak tidak hadir secara onsite, tetapi kita tahu keberadaannya, tapi saya yakin ada Tuhan yang selalu menyertai. Dan juga buat Om dan Tante, ucap syukur dan terima kasih, dan seluruh jemaat gereja GCC yang sudah mengundang semua, karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan kita semua boleh ada. Perlu saya memperkenalkan diri? Mungkin ada beberapa jemaat yang mungkin saya mungkin ada yang kenal atau tidak kenal dengan saya. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Lucky. Nama panjangnya panjang sebenarnya, Lucky Andika Putra Tulena. Tetapi saya lebih sering dikenal Lucky Tulenan. Tulenan itu nama fam dari papa saya. Dan saya gereja di GBT Cimahi. Saya juga melayani di youth. Saat ini bekerja, saya saat ini memiliki seorang istri saja. Dan anaknya masih satu. Baru umur sekitar 5,5 bulan. Jadi itulah yang saya kerjakan hari-hari ini. Saya bekerja, saya melayani Tuhan. Saya juga melayani di rumah sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Dan itu yang saya kerjakan hari-hari ini. Mungkin itu aja perkenalannya. Kalau mau lebih jauh boleh follow Instagram saya. Oke. Ini saudara, sebelum memulai, izinkan saya mau berdoa satu kali lagi buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami.
Kami percaya ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada, yang ada di tempat ini maupun di rumah, mengikuti ibadah secara online. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha hadir, yang selalu ada dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dan Tuhan, kami saat ini mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan yang menyertai kami, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati kami supaya kami dapat mengerti. Baik kami yang mendengar maupun yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapan yang daripada-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan segala sesuatu yang kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu mengubahkan, memperbaharui pikiran kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami, membawa damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Ketika saya bertanya sama Brother Yusak, saya tanya, bro, kira-kira ada temanya apa? Terus Yusak sampaikan sama saya, bro coba bawakan tentang kisah tentang Yusuf. Wow. Terus akhirnya saya baca, saudara. Saya baca. Ada hal yang menarik kita akan pelajari tentang Yusuf. Sebelumnya, di tahun 2020 ini, di mana musim pandemi, kita nggak pernah berpikir sebelumnya, betul ya? Waktu kita 2019 berdoa, tahun baru, kita berdoa semuanya yang baik pasti. Ada berdoa 2020 ini suatu hal yang buruk, saya rasa tidak ada. Semuanya pasti inginnya 2020 ini suatu hal yang baik, semua akan berjalan sesuai dengan rencana, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kita bisa lihat apa yang terjadi. Bulan Maret dinyatakan bahwa seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Nah, keadaan itu semuanya berubah. Situasi yang kita alami hari ini tuh semuanya seperti yang baru kita alami. Saya secara personal juga ini sesuatu yang baru. Saya belum pernah dari mulai lahir sampai kemarin itu saya belum pernah ngalamin namanya pandemi. Hingga akhirnya pada saat ngalamin pandemi semua pasti berubah. Situasinya berubah dan kita nggak pernah bayangkan sebelumnya dan semua aspek dalam kehidupan kita pun terpengaruh. Betul saudara? Baik itu dari yang namanya kesehatan, itu semua orang hari ini akhirnya menjadikan sebuah kesehatan itu suatu hal yang penting dan yang terutama. Ada yang ekonomi, sosial, bisnis, hubungan, sampai bahkan kerohanian kita pun terpengaruhi dengan pandemi ini. Banyak orang-orang yang akhirnya kita lihat, ada orang-orang yang bisa bertahan, ada orang yang tidak bisa bertahan. Ada yang akhirnya mereka kehilangan keluarga mereka, sahabat mereka, ada yang kehilangan temannya, ada yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan usaha mereka, ada yang kehilangan bahkan yang saya bilang tadi terpengaruh sampai kepada hubungan suami istri. Kita bisa lihat berita di Kota Bandung, itu tingkat perceraian tinggi. Ini sangat terpengaruh. Pandemi ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita dan banyak usaha-usaha yang bangkrut. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih walaupun sedikit demi sedikit tapi masih bertahan, kita harus tetap mensyukuri itu. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa bertahan di situasi seperti ini. Kalau hari-hari ini kita bertahan dengan hubungan kita, bertahan dengan usaha kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, kita masih bisa bertahan. Kita harus mengucap syukur, saudara. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa bertahan. Bahkan yang saya bilang tadi, kerohanian kita pun bisa jadi bangkrut, saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan kita perlu yang namanya akhirnya kembali lagi kepada sesuatu hal yang basic, suatu hal yang dasar dalam kehidupan yang kita mau pelajari hari ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, mungkin aja di antara kita atau di luar sana, ada yang akhirnya bertanya dalam kehidupannya, dalam hatinya bertanya, sebenarnya penyertaan Tuhan itu ada atau enggak? Karena tema hari ini, sore hari ini, saya kasih judul penyertaan Tuhan. Dan banyak ya orang-orang akhirnya bertanya, sebenarnya Tuhan ini ada nggak ya? Kita berdoa, saya ingat waktu pandemi ini mulai bulan Maret, saya lihat di sebuah sosial media dibilang ada anak kecil yang berdoa katanya, tenang, ini Tuhan bicara sama dia katanya. Bulan April ini akan selesai semuanya. Semua orang ketika dengar itu, wah pasti amin ya. Karena kita nggak mau ini berlama-lama.
Tetapi apa yang terjadi saudara? Sampai hari ini, sampai detik ini saya ada di tempat ini, pandemi masih ada di luar sana. Dan situasi yang kita alami mungkin orang banyak yang akhirnya bertanya, ini sebenarnya Tuhan ada nggak ya? Sebenarnya Tuhan menyertai kita nggak? Ketika usahanya bangkrut, ketika bisnisnya kolaps, ketika hubungannya hancur, ketika pelayanannya mulai nggak karuan. Bahkan yang saya dengar kemarin-kemarin ini, ada yang bilang, wah gerejanya mau bangkrut. Saudara. Saya bingung, kenapa gereja harus bangkrut? Kenapa gereja harus bangkrut? Kalau gedungnya harus dijual, ya udah gereja ini tetap gereja, karena gereja itu kita sendiri. Kenapa harus bangkrut? Karena pandemi ini. Ya udah berjalan aja, tetap berjalan. Karena gereja adalah tubuh kita sendiri, hati kita di hadapan Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan, ya kitalah gereja. Nah, kalau kita bertanya, aduh mungkin aja yang bertanya hari-hari ini, sebenarnya Tuhan ini ada nggak ya? Apakah Tuhan ini menyertai nggak di situasi seperti ini? Apakah Tuhan itu tetap ada nggak, tetap relate nggak, tetap selalu ada nggak dalam kehidupan kita? Nah, dan juga mungkin hari ini sebagian orang ketika mengalami situasi yang tidak enak saat ini. Situasi yang boleh dibilang, wah saya lagi dalam lembah kekelaman. Saya sedang berjalan di lembah yang gelap. Sepertinya gak ada orang yang beserta dengan saya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin melupakan saya dan saudara mungkin. Akhirnya orang-orang yang mungkin mencari keuntungannya mereka masing-masing. Karena situasi seperti ini, udahlah, saya udah gak mau join bisnis lagi sama kamu karena mungkin membawa ketidakberuntungan atau ketidakuntungan buat bisnis mereka. Tetapi intinya, saya mau mengatakan begini, bahwa Tuhan itu tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau saksikan sedikit saja. Jadi bulan Agustus, tanggal 20, saya ngalamin jatuh sakit. Saya nggak pernah sakit ini sebelumnya. Waktu hari itu langsung sakit, langsung dibawa ke IGD. Jadi perut saya itu udah sakit banget. Saya nggak tahu kenapa. Perut saya itu udah sakit banget sehingga akhirnya kalau saya jalan tuh saya udah kalau sekarang udah bisa tegak, saudara. Pada saat itu saya nggak bisa tegak. Saya selalu jalan selalu bungkuk. Karena saya nahan sakit, begitu sakitnya. Saya nggak pernah ngerasain sakit perut sesakit itu. Akhirnya saya di IGD, sampai IGD dikasih obat pereda nyeri, malah disuruh pulang. Saya pikir ini bakal diopnam. Oh enggak, disuruh pulang. Akhirnya saya pulang, perjalanan pulang tetap sakit. Sampai akhirnya jam 3 sore, kakak ipar saya bilang, udah dibawa aja ke rumah sakit di Cimahi. Akhirnya saya ke rumah sakit lagi, dan akhirnya di situ memang diputuskan untuk saya dirawat. Saudara, saya dirawat, saya belum pernah sakit parah sebelumnya. Kemarin itu sakit di bulan Agustus itu sampai 25 hari saya ada di rumah sakit. Berat saya 80 kilo pada saat itu, jadi kan sempat WFH, jadi badannya semakin membesar pada saat itu, 80 kilo. Tapi waktu saya akhirnya keluar rumah sakit itu, sekarang badan saya turun sekitar 19 kilo. Jadi 61 berat saya. Kecil sekali. Nah, saya mau cerita bahwa pada saat itu ketika saya sakit, yang membuat saya akhirnya ada rasa takut atau khawatir waktu saya sakit, saya masih, udah ini pasti sembuh. Ada iman yang muncul dalam aja. Tapi ketika mulai diobservasi sama dokter, dan dokter bilang gak ngerti ini penyakit munculnya dari mana. Dan akhirnya saya harus mengalami cuci darah 2 kali. Karena infeksi pencernaan ini, infeksi yang saya alami itu udah akhirnya sampai ke semua organ. Termasuk ke ginjal, empedu semua, sampai pankreas. Nah, pankreas ini yang cukup lama diobati. Nah, akhirnya saya harus cuci darah 2 kali. Pindah rumah sakit, akhirnya 10 hari di rumah sakit Cimahi. Akhirnya pindah, dokternya angkat tangan. Di situ mulai saya berpikir, aduh, ini gimana ya? Apa saya bisa sembuh atau enggak? Tetapi ada satu momen pengalaman saya dengan Tuhan yang Tuhan kasih buat hidup saya. Karena buat saya, akhirnya saya yakin Tuhan itu bisa kasih mujizat begitu gampang.
2 hari, 3 hari bisa selesai. Tetapi kadang Tuhan itu nggak mau hanya kasih mujizat begitu aja. Karena Tuhan pengen hatinya dia, apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan itu sampai kepada kita. Supaya ketika kita mengalami mujizat kita dapat juga pesannya. Dan akhirnya kita bisa benar-benar akhirnya bertobat, akhirnya kita benar-benar berbalik sama Tuhan, semakin setia, semakin punya hati yang sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Karena banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, tapi akhirnya tetap balik lagi. Karena nggak nangkep pesannya. Nah mungkin Tuhan mau bawa saya selama 25 hari itu ada pesan Tuhan. Dan benar, bukan hanya sekedar mungkin, ternyata Tuhan bawa pesan begitu banyak dalam hidup saya. Dan waktu itu, akhirnya di hari yang kelima waktu di rumah sakit Cimahi, jadi selang udah kepasang dari hidung untuk ngeluarin racunnya dari perut saya udah nggak boleh makan dan minum. Jadi selama 3 minggu itu saya nggak makan dan minum, saudara. Saya cuma mulai infus dan infus. Dan yang luar biasanya adalah selama 3 minggu itu nggak tahu kenapa, ya udah saya kayak lempeng aja, saya kayak nggak ngerasain lapar, saya nggak ngerasain pengen. Kalau minum ada karena kering. Kata dokter nggak boleh banyak minum juga. Jadi serba salah pada saat itu pokoknya. Jadi saya cuman air itu cuman ya sedikit aja buat ngebasahin mulut sama kerongkongan ini. Nah, di hari yang kelima setelah akhirnya saya foto ronsen dan semuanya ada tindakan itu, malamnya saya akhirnya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya Tuhan mau ada pesan apa buat hidup saya? Akhirnya situ saya tanya, kenapa saya ada di situasi seperti ini? Anak saya pada saat itu masih 1,5 bulan. Istri saya sebenarnya masih perlu banyak bantuan saya. Hingga akhirnya istri saya harus bolak-balik ke rumah sakit meninggalkan anak saya. Di situ juga hati saya hancur juga. Tuhan, kenapa saya harus seperti ini? Teman saya selalu bertanya pada saat malam itu. Itu hari Minggu. Tuhan, kenapa? Dan akhirnya Tuhan pada saat itu saya ngalamin perjumpaan lagi dengan Tuhan. Dan situ saya nangis dan dalam hati saya Tuhan seperti berbicara banyak hal. Saya dikasih lihat flashback ke belakang. Dari mulai pekerjaan, dari mulai pelayanan, dari mulai hubungan saya dengan istri saya, semua Tuhan ngasih lihat dan ternyata Tuhan mau apa yang saya anggap sepele dalam hidup saya. Kita anggap sepele, udahlah cincai. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Dan itu numpuk ternyata di hidup saya. Dan akhirnya Tuhan bukakan itu dan Tuhan mau saya berbalik. Ayo, udah balik aja. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau. Dan saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, berarti pesan ini akan terus saya bawa. Saya harus makin lebih lagi untuk hidup dalam Tuhan. Kalau toh pun Tuhan gak selamatkan saya pada saat itu, saya tetap bilang, buat Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya. Buat Tuhan tetap menyertai hidup saya. Nah saat itu saudara, malam itu saya ngalamin itu, jadi napas saya sudah agak sesek-sesek. Napas saya karena ada pasang selang, nggak tahu ada yang tersumbat. Nah subuhnya saya bilang sama Tuhan, saya capek, saya pengen tidur. Karena udah 5 hari saya nggak tidur, saudara. Tidurnya tidur cuman merem terus melek lagi, nggak bisa tidur lama. Saya bilang saya pengen tidur ya, mungkin hanya 2 jam cukup lah. Dan akhirnya malam itu tiba-tiba saya mulai menyingsing hidung saya. Akhirnya keluar ada gumpalan darah sebesar kelingking ini. Keluar semua. Di situ napas saya mulai lega dan akhirnya saya bisa nafas dengan enak dan saya bisa tidur, saudara. Dan waktu saya sebelum tidur saya bilang, Tuhan, ini haus, tapi kata dokter nggak boleh. Saya minum banyak. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan kasihan kali ya sama saya, sayang sama saya. Dia bilang nggak apa-apa minum. Saya akhirnya minum, nah akhirnya saya bisa tidur. Nah dari situ istri saya datang, terus saya sukacita saya mau cerita tentang hal ini. Saya juga mau minta maaf sama dia dan lain segala macamnya. Ternyata istri saya subuhnya ngalamin hal yang sama, dia mendapat konfirmasi yang sama. Hingga akhirnya klop, saudara.
Dan di situ akhirnya mulai ketika itu dokter pada situ apakah saya langsung sembuh? Tidak, sudah. Malah saya harus pindah rumah sakit. Karena dokter yang menangani saya angkat tangan. Di situ, aduh, ada apa lagi Tuhan ya? Tapi ketika pindah, akhirnya diobatin, semua prosesnya saya lalui. Ada hal yang saya mau bilang begini. Jadi waktu itu ginjal saya udah keracunan. Saya nggak bisa melakukan yang namanya CT scan. Karena kalau CT scan itu ginjal saya bisa rusak lagi. Tapi saat itu dokternya nggak tahu kenapa, lihat hasil lab, dia bilang udah CT scan aja. Saya deg-degan saudara. Aduh, karena kan ya waktu saya cuci darah itu saya melihat orang-orang yang cuci darah, aduh saya jangan sampai kayak gini terus-terusan gitu selama hidup saya. Saya nggak mau. Tapi saat itu ketika sudah akhirnya dilakukan CT scan, 1-2 hari setelahnya dicek lab lagi, ternyata justru ginjal saya semakin baik. Bukan semakin rusak. Dan saya bilang, ya ini penyertaan Tuhan. Di situasi yang paling sulit, saudara, dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saya kata dokter, setelah 25 hari, boleh pulang. Saya mau bilang, selama 25 hari itu, saya bilang, Tuhan tetap menyertai. Meskipun keadaannya tetap sulit. Nah, saudara, yang saya membagikan ketika saya baca tentang Yusuf, di dalam Roma 8 ayat 28 dibilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan atau rencana Allah. Nah, saudara, ketika saya baca tentang kisah Yusuf, saya ngerasain saya diberkati lagi. Saya semacam diteguhkan ketika, oh ini waktu saya sakit, saya ngalamin hal ini nih. Tuhan bicara ini buat hidup saya dan saya mau bagikan buat saudara. Nah, Yusuf ini seperti apa sih? Kenapa akhirnya kehidupannya berhasil? Betul, saudara? Kehidupannya berhasil, hidupnya kemenangan. Seperti saya ngalamin kesembuhan dan akhirnya saya boleh melayani Tuhan lagi. Itu satu hal yang sukacita. Saya mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Wah, ini hebat banget nih. Yusuf juga sama melakukan hal yang sangat luar biasa pada zaman itu. Dan yang menariknya adalah Yusuf ini hidupnya berkemenangan, berhasil, sukses, dipromosi. Tapi kalau kita baca kisahnya, dia itu apa? Dibuang ke sumur. Dijual. Udah gitu dijual, diangkat. Tapi diangkat, dijatuhin lagi. Difitnah hidupnya. Udah difitnah, dimasukin penjara. Udah dimasukin penjara, akhirnya nolongin tukang juru minuman. Udah ditolong, dilupain, saudara. Kehidupannya kayaknya gak enak banget. Tapi yang luar biasanya dia tetap ngalamin kemenangan dan keberhasilan. Kita mau baca deh di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, hal yang menarik. Kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Dalam kisah Yusuf dari Kejadian 37 sampai ke 50, kalau saudara baca, itu ada 4 kali Tuhan bilang bahwa ini Yusuf disertai sama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dan itu hanya ada di pasal 39. Yang akhirnya saya mulai menarik kenapa orang seperti Yusuf berhasil di tengah-tengah situasi yang tidak enak sekalipun, tidak baik sekalipun, tapi dia berhasil. Ternyata ini kuncinya. Ada penyertaan Tuhan, saudara. Di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat 21 sampai 23 dibilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ayat yang ketiga setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang 21,
di pasal 39 tadi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Menarik sekali dengan kalimat disertai Tuhan. Jadi saya mulai terus pelajari, saya mendapatkan hal ini, saudara. Tetapi gini, kalau kita disertai Tuhan, banyak orang beranggapan gini, kalau saya disertai Tuhan, udah deh, berarti hidup saya akan lempeng-lempeng aja. Wah, ini pasti berhasil. Wah, ini kehidupan saya nggak akan ada sakit, nggak akan ada hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ternyata, saudara, ini sebuah kesalahpahaman kita ketika ikut Tuhan. Penyertaan Tuhan itu bukan berarti akhirnya kita bebas dari yang namanya tanggung jawab. Justru dalam kesadaran kita bahwa kita percaya dengan Tuhan, harusnya kita kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, seharusnya kita semakin bertanggung jawab untuk kita itu bekerja lebih sungguh-sungguh. Sekarang gini, wah situasi pandemi, cari kerja susah. Ah udahlah, tapi saya yakin penyertaan Tuhan. Terus nggak ngapa-ngapain, diem di rumah. Nggak kayak gitu, saudara. Bahwa kehidupan kita harus justru semakin lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh bekerja, semakin sungguh-sungguh lebih giat lagi, hidup lebih excellent lagi, walaupun di tengah situasi yang tidak baik. Kalau kita lihat kisahnya Yusuf, meski situasinya tidak, dia tetap mengerjakan segala sesuatu sampai berhasil. Saya kira kalau sampai ada orang yang dipercayakan, berarti kehidupannya nggak biasa, saudara. Cara dia bekerja nggak biasa. Ada Om Kim di sini punya orang-orang karyawan yang bekerja, pasti bisa melihat kalau ada orang yang bekerja dengan luar biasa, tidak mungkin dia itu tidak ngalamin yang namanya promosi atau kebaikan dari si pemimpinnya. Betul? Kalau kerjanya biasa-biasa ya nggak mungkin, pasti ya udah biasa aja pemimpinnya. Tapi Yusuf dipercaya begitu luar biasa. Berarti begini, saudara, di tengah situasi yang mungkin kita, oh ini ada penyertaan Tuhan. Justru kalau kita sadar ada penyertaan Tuhan, kehidupan kita nggak boleh biasa aja. Kehidupan kita harus luar biasa. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya apa? Kehidupan kita memang akhirnya jadi berkat, saudara. Nah, yang pertama, bahwa bukan berarti kehidupan kita bebas dari tanggung jawab. Yang kedua, hidup dalam penyertaan itu bukan berarti kita bebas yang namanya dari godaan, saudara. Yusuf digoda kan? Tahu kisahnya ya, ketika di rumah Potifar, tuannya pergi, istrinya Potifar ini menggoda dia. Tapi yang Yusuf lakukan apa? Karena dia sadar dia disertai Tuhan, dia tetap melakukan kehidupannya apa? Hidup untuk menjaga kekudusan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, kita perlu sekali yang namanya menjaga kekudusan. Orang kerja kan susah ya zaman sekarang. Terus ada yang nawarin curang. Menggiurkan sih. Tapi kita mau ambil atau tidak? Kalau kita tidak ambil, berarti kita tetap menjaga kekudusan kita. Itu kan godaan, betul saudara? Saya ini kerja di alat kesehatan. Di dalam keseharian bekerja, saya ketemu orang-orang yang hampir sebagian besar seperti itu. Mereka minta. Saya sendiri bingung, saudara. Ketika saya bingung. Ini seperti apa? Akhirnya saya selalu lemparkan sama pemimpin saya. Bos, ini gimana? Mau tetap diladenin atau tidak? Tapi pada akhirnya banyak orang-orang yang seperti itu, saudara. Kecurangan itu menjadi suatu hal yang akhirnya udah biasa aja. Dan akhirnya menurut saya nggak akan jadi berkat juga. Nah, Yusuf meskipun ada godaan, dia tetap. Jadi hidup dalam penyertaan Tuhan itu bukan berarti hidup yang lepas yang dari namanya godaan. Selalu ada. Godaan dalam kehidupan kita selalu ada. Nah, yang ketiga, dalam penyertaan itu bukan berarti akhirnya kita itu bebas dari masalah. Saya yakin ketika saya masuk dalam tahun 2020, selalu ada penyertaan Tuhan.
Makanya saya namanya anak saya itu Immanuela. Karena saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan anak ini kita namai Immanuela karena Tuhan yang beserta dengan kehidupan kita. Tapi apakah saya menyangka saya akan sakit selama 25 hari? Enggak ada. Sebenarnya. Waktu sakit itu mau datang dalam kehidupan saya, apa saya bisa milih Tuhan yang 3 hari aja ya sakitnya? Jangan lama-lama. Terus badai datang, badainya yang sehari aja cukup. Enggak bisa, saudara. Tiba-tiba jeger aja 25 hari, saudara. Buat saya itu satu lembah yang kelam. Buat saya itu satu hal yang menakutkan memang. Tetapi pada akhirnya saya begitu sadar bahwa memang tetap ada penyertaan Tuhan. Masalah boleh datang buat hidup kita. Ekonomi kita kah, finansial kita, bisnis kita. Saya tetap mau bilang begini. Bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Justru ketika kita akhirnya sadar akan penyertaan Tuhan, harusnya kita itu lebih semakin menjadi orang-orang yang memandang masalah itu bukan dari perspektif kita. Harus dari perspektif Tuhan seperti apa. Karena dalam Kejadian 45 ayat 7 dan 8, Yusuf bilang begini. Bukan Yusuf, Alkitab mencatat seperti ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara begini, kisah Yusuf ini, Yusuf dibuang, Yusuf akhirnya dijual. Pada saat itu Yusuf nggak ngerti apa-apa, tetapi akhirnya ngerti ketika dibilang akan ada musim kelaparan dan seluruh negeri itu akan cari makanan itu ke Mesir. Terkadang kita melihat masalah itu hanya dari cara pandang kita, bukan dari cara pandang Tuhan. Kalau saya melihat cara pandang ketika saya sakit dari cara pandang saya, wah nih, tamat. Hidup saya parah nih. Sakit saya parah nih. Tapi saya belajar untuk hari demi hari. Saya belajar untuk melatih iman saya tetap percaya bahwa Tuhan, saya yakin semuanya baik-baik saja. Semua dalam penyertaan Tuhan. Hingga akhirnya ketika saya sembuh, akhirnya saya mulai ngerti kenapa saya sakit. Ternyata Tuhan bawa pesan buat kehidupan saya dengan istri saya, kehidupan saya dalam pelayanan saya, kehidupan saya dengan pekerjaan saya, kehidupan saya dengan kehidupan orang-orang di sekitar saya. Itu yang membuat akhirnya saya ngerti, oh iya memang ini maksudnya. Tuhan bukakan banyak hal dalam kehidupan. Oh ternyata ini pesannya. Kalau kita cuma lihat dari cara pandang kita, pasti tertutup sudah. Tapi kalau dari cara pandang Tuhan, itu pasti luas banget. Yusuf itu mengalami itu. Waktu awalnya mungkin dia ngerasa, oh aku dibuang nih, aku dijual, dipenjara lah, difitnah, dilupakan. Tetapi pada akhirnya ketika saudara-saudaranya balik lagi, datang lagi, dia bilang ini, Tuhan yang suruh saya ke sini untuk saya bisa menolong. Hingga akhirnya mah, saudara-saudaranya Yusuf, ayahnya Yakub, itu mereka nggak kekurangan makanan. Bahkan sama Yusuf dikasih apa? Dikasih lebih. Dikasih uang lagi, saudara. Bahasanya gitu. Kasih emas, kasih perak. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita melihat masalah dari perspektif Tuhan. Jadi belajarlah kalau kita mengalami bahwa kita disertai Tuhan. Belajar untuk kita melihat bahwa segala sesuatu disertai Tuhan itu, kita melihat masalah dari cara pandang Tuhan. Jangan cara pandang ketiga, jangan cara pandang kita. Nah, orang yang disertai Tuhan itu bisa menjadi solusi untuk masalah orang lain atau komunitas yang jauh lebih besar. Nah, yang keempat adalah bukan berarti kita itu bebas dari yang namanya beban. Hidup yang disertai Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari beban, enggak. Pasti ada beban. Pasti ada beban yang kita pikul. Karena itulah yang memang kita harus lakukan. Karena semakin kita ngerti bahwa ada penyertaan Tuhan adalah begini. Semakin banyaknya beban itu berarti gini, tanda semakin besar kepercayaan Tuhan kepada kita. Kalau sudah saat ini sedang bertanggung jawab buat anak-anak kita,
sedang bertanggung jawab untuk pelayanan kita, sedang bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, sedang bertanggung jawab dengan banyak hal. Berarti sebenarnya Tuhan sedang percayakan juga hal yang luar biasa buat kita. Untuk kita kerjakan. Untuk apa? Pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, saudara, kalau kita mau balik lagi situasi saat ini yang kita sedang alami, bahwa Tuhan itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, Tuhan itu kasih kekuatan buat kita. Itu yang Tuhan kasih. Tuhan gak bilang langsung masalahnya selesai, enggak. Ada juga yang masalahnya tiba-tiba besoknya selesai, ada, saudara. Tetapi ketika Tuhan bawa kita dalam situasi yang saat ini lama banget, udah akhir tahun mungkin 7-8 bulan ya, kita ngalamin situasi pandemi seperti ini, yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya, udah lama banget, kapan beresnya. Tetapi pada intinya bahwa Tuhan itu menyertai kita dengan apa? Dengan kekuatannya. Kalau hari ini saya dan saudara masih bisa bertahan, itu karena kekuatannya. Nah, saudara, kita mau belajar dari Yusuf apanya nih? Dalam penyertaan Tuhan, kenapa dia itu hidupnya disertai Tuhan? Sangat luar biasa disertai Tuhan. Ada 3 hal penting kita mau belajar dari Yusuf. Karena dalam gaya hidup seorang yang disertai Tuhan, saya rasa kita lihatnya, saya berpikir gini, ketika saya dapat firman ini, ya Tuhan, saya harus seperti ini. Karena kalau saya hidup seperti ini, kehidupan yang disertai Tuhan, otomatis begini, berhasil dalam waktunya Tuhan. Karena kan panjang ya. Waktu kita ikutan itu kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berhasil, ada waktu masa yang sulit, berkemenangan, bebas. Itu dalam satu rangkaian cerita yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu bilang, dalam proses kehidupan kita itu semua ada waktunya Tuhan. Dan dalam kisah Yusuf, yang begitu panjang, Yusuf dari sejak muda sampai akhirnya dia berhasil, itu waktu prosesnya panjang, saudara. Dia mengalami proses yang panjang. Nah, ketika saya belajar, ketika saya renungkan firman ini, ada 3 hal respon Yusuf yang luar biasa. Yang pertama, ketika saya baca ayat ini, dari pasal yang 37 sampai 50, sebenarnya banyak, tapi saya cuma bagi 3. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan atau intimacy. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan hari-hari ini. Lebih lagi dari sebelumnya. Saya yakin gini, Yusuf adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia begitu kenal Tuhannya, karena dia begitu kenal dengan Allahnya. Betul? Karena gak mungkin orang itu kalau tiba-tiba kenal gitu, gak mungkin. Kenal begitu mendalam itu gak mungkin. Harus ada sesuatu yang lebih dekat, lebih intim. Saudara, kalau dalam penyertaan Tuhan adalah hidup yang intim dengan Tuhan, saudara. Selama 25 hari, satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah, Luki, intim. Karena saudara dan saya gak bisa kuat ngadepin hidup ini kalau hidup kita gak intim dengan Tuhan. Mari saudara, bapak, ibu, kakak-kakak, kehidupan kita mulai harus lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena semakin intim akan semakin kenal. Hingga akhirnya apa? Kita tahu, oh Tuhan tuh maunya ini dalam hidup saya. Akhirnya kita mengerjakan. Walaupun situasinya sulit, karena kita kenal Tuhan kita tidak akan pernah ragu berjalan bersama dengan Dia. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, yang Yusuf lakukan adalah kekudusan. Penting hari ini hidup kita harus berusaha untuk hidup kudus. Karena salah satu kunci hidup kudus yaitu ketaatan. Saudara. Banyak orang-orang yang gak taat hari ini. Banyak orang-orang yang hidupnya ya menurut kehidupannya pribadinya sendiri aja. Tetapi kalau kita belajar dari Yusuf, Yusuf adalah orang yang hidup taat akan Allah.
Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Tuhan itu kudus. Sesimpel itu sebenarnya. Tetapi Lucky, kan susah namanya hidup kudus ya. Selalu aja ada godanya, betul. Tetapi dalam Ibrani 12:14 dibilang begini, dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya tertarik begini. Di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan berusahalah juga untuk hidup kudus, karena siapa yang tidak berusaha untuk hidup kudus tidak akan melihat Tuhan. Waktu saya dapat ini kencang banget. Tetapi ada kata berusaha, saudara. Tuhan tahu banget kapasitas saya dan saudara. Makanya kata Tuhan, berusaha yuk hidup kudus. Waktu saya keluar dari tempat ini, atau saudara setelah selesai ibadah ini, Tuhan tahu banget kalau kita melakukan kesalahan, betul nggak? Tuhan tahu banget waktu kita melakukan dosa kecil, sekecil apapun, Tuhan ingat. Tuhan tahu, bukan Tuhan ingat, Tuhan tahu. Karena saya ditegur waktu saya selama sakit, Tuhan hanya hal yang kecil dalam hidup saya Tuhan korekin, itu sakit sekali, saudara. Sebenarnya hal sepele, hal kecil aja. Dan itu ternyata Tuhan gak mau. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Dan Tuhan mau kita juga hidup kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan dan pekerjaannya atas kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, yang Yusuf kerjakan dalam kehidupannya adalah hidupnya takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 42, di terjemahan yang sederhana Indonesianya, ketika saya coba lihat terjemahan yang aslinya, mungkin sedikit ada kemiripan. Dibilang begini, Kejadian 42, 17-18. Lalu dia memasukkan mereka ke dalam penjara 2 hari, kemudian Yusuf berkata kepada mereka, karena saya adalah orang yang takut dan hormat kepada Allah, saya akan membebaskan kalian dengan satu syarat. Jadi waktu saudaranya sudah datang, waktu dia mau menahan adiknya, teman akhirnya Yusuf, saya takut sama Tuhan. Yaudah, karena saya takut, saya hormat, saya mau lepasin tapi dengan satu syarat, dia bilang gitu. Nah, waktu saya renungan, ternyata Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan waktu saya coba gali lagi, takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Apakah takut akan Tuhan itu seperti anak kecil yang melihat monster? Oh, takut. Apakah seperti kita kalau lagi lihat suatu hal yang mengerikan dalam kehidupan kita? Ternyata ketika saya belajar tentang takut akan Tuhan adalah suatu hal yang menarik sekali. Kalau kita belajar takut akan Tuhan adalah, untuk orang yang tidak percaya Tuhan, mungkin takut akan Tuhan seperti itu. Wah, takut nanti ada penghakiman Allah, dipisahkan dari Allah, ada takut kematian kekal, hanya bicaranya seputar itu. Tapi kalau kita udah orang yang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang berbicara tentang rasa hormat kita kepada Tuhan. Bukan akhirnya takut melihat sesuatu, bukan, tetapi ada rasa hormat dan kagum kita kepada Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, cirinya seperti ini. Orangnya tuh, dia tuh hormat, kagum sama Tuhannya. Karena dia melihat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, saya yakin saudara pasti banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan. Tidak mungkin enggak. Nafas saudara aja itu kebaikan Tuhan. Waktu saya sakit, nafasnya sesek, itu ternyata nafas itu mahal sekali. Maksudnya nafas itu berharga sekali. Dan waktu akhirnya saya bisa nafas lega, saya bilang kebaikan Tuhan. Dan sekarang saya belum melayani Tuhan, saya bisa bergerak sana ke sini lagi. Waktu saya mengalami recovery itu saya jalannya juga masih pelan-pelan, saudara. Saya nggak bisa jalan cepat, saya nggak bisa lari, nggak bisa. Saya jalannya pelan-pelan. Tapi waktu akhirnya saya mulai pulih, saya ngerasa ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan saya Tuhan, saya mau takut akan Engkau. Bukan karena saya takut seperti melihat yang mengerikan, tidak. Tapi saya kagum akan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup saya. Dan saya yakin saudara juga mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena dalam Ibrani 12 ayat 28, saya pakai lagi terjemahan yang sederhana ya. Dibilang ini,
Jadi saudara-saudari, karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah yang tidak bisa diguncangkan, jadi hendaklah kita bersyukur kepadanya dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia dengan penuh rasa takut dan hormat. Rasa hormat dan kagum kepada Tuhan yang membuat kita akhirnya mau melakukan perintahnya. Betul, saudara? Perbedaannya gini, kalau saudara disuruh sama bos atau pemimpin saudara dengan terpaksa, itu pasti nggak enak ngelakuinnya. Betul ya? Pasti kalau disuruh gitu nggak enak rasanya, udah ngerjainnya kayaknya dongkol aja. Tapi kalau kita lihat pemimpin kita atau kita, dia itu bijaksana, dia itu orang yang sangat friendly, dia itu orang yang bisa membawa suasana dengan baik. Waktu disuruh itu pasti langsung cepet. Bahkan gak disuruh pun melakukannya. Betul? Begitupun dengan kita, waktu kita melihat Tuhan itu, kita kagum kepada Dia. Melakukan perintahnya itu dengan ringan, betul nggak? Taat kepada Tuhan itu akhirnya dengan ringan. Gak berat hati, gak susah hati. Waktu memilih antara A dan B, ini gimana ya? Ambil yang 10 juta tapi curang, atau yang 1 juta tapi bersih. Aduh, lumayan 10 kali lipat, ya kan? Aduh, gimana ya? Di rumah susu anak belum kebeli nih. Terus harus beli ini, harus beli itu, bayar ini, bayar itu, cicilan ini. 10 juta bisa ke cover sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita takut sama Tuhan dan hormat, nggak mungkin kita ambil yang 10 juta itu. Kita akan tetap ambil yang 1 juta dengan penuh ucapan syukur. Meskipun kita sepertinya nggak bisa langsung nutupin semua kebutuhan kita dengan uang 1 juta, tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang nggak bisa digantikan. Meskipun saudara ambil uangnya 10 juta, nggak ada damai pasti. Dan akhirnya, yang paling penting adalah kehidupan kita harus takut akan Tuhan. Nah, ketika kita hormat dan kagum, itu akan ada pengenalan kita kepada Tuhan. Dan kita mau melakukan perintahnya dengan hati yang tulus. Tanpa dibuat-buat, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa khawatir, enggak. Lakukan aja. Melayani pun akhirnya dengan rasa bebas. Enggak perlu takut-takut lagi. Saya pernah ngalami saudara melayani, saya takut. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya saya melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Waktu zaman awal-awal pertobatan saya masih muda dulu gitu. Udah melayani, tapi hari Sabtu, hari Jumat, hari Minggunya ngaco hidupnya. Nah, waktu pelayanan tuh takut, saudara. Nggak bebas, saudara. Ada terintimidasi gitu. Tetapi akhirnya saya mulai semakin kagum sama Tuhan dan akhirnya saya mengalami perubahan. Saya akhirnya ada rasa damai ketika saya melayani. Nah itu damai itu nggak bisa dibeli, saudara. Dengan uang nggak bisa. Jadi saudara, yang paling penting adalah hari ini ketika situasi yang paling sulit kita belajar dari Yusuf, yang pertama kita mau hidup yang namanya dengan kehidupan kita membangun kembali hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Karena 3 hal ini yang akan membawa kita semakin mengerti akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya berdoa supaya ini semua kita bisa menjadi berkat buat kita semua. Sudah diberkati. Mungkin saya berhenti bicara, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang akan terus melengkapi kita semua. Untuk kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan. Makanya kenapa dibilang penyertaan Tuhan itu sempurna? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga sekalipun, dia tetap mencurahkan yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Roh Kudus lah yang membuat akhirnya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan hari ini. Saudara, saya mau berdoa buat saudara semua supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Saya sangat percaya kalau saudara semakin mau mengasihi Tuhan itu, saudara akan semakin rajin baca firman. Doa, beribadah itu udah jadi satu hal yang harus. Karena apa? Karena kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena kita hidup takut akan Tuhan.
rasa hormat, rasa kagum kita kepada Tuhan yang membuat kita mau melakukan dan rela melakukannya. Saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Dan Tuhan, hamba berhenti berbicara tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kenal dengan Tuhan. Tuhan, hari yang aku berdoa Tuhan. Buat setiap jemaat Tuhan. Kami semua. Yang mungkin hari ini hubungan intim kami dengan Engkau sedang berkurang karena situasi yang sulit. Situasi yang tidak baik. Tapi Tuhan, hari ini kami mau bangkit kembali. Kami ingin membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin berdoa. Kami ingin baca firman lebih dan lebih lagi. Karena kami tahu di situ ada letak di mana kekuatan Tuhan yang akan Tuhan coba bagi kehidupan kami. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau bangkit Tuhan untuk kami hidup dalam kekudusan. Kami tahu itu sulit, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan menolong kami, mengingatkan kami untuk kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga percaya, kami juga mau hidup takut akan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah melakukan banyak hal. Kami kagum akan Engkau. Kami melakukannya bukan karena rasa kami ketakutan Tuhan, tetapi karena kami kagum, karena kami melakukannya dengan ketulusan hati kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik dan sungguh baik. Tuhan berkati setiap jemaat di sisi Tuhan, kami semua dengan berkat dari Bapa Surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, buat Brother Yusak Tuhan yang saat ini sedang di rumah sakit. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, pemulihan terus terjadi. Kami percaya Tuhan ada speed recovery Tuhan yang dialami bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan buat saudara kami Yusak supaya kehidupannya boleh menjadi semakin hari boleh menjadi berkat, menjadi kemenangan bagi Tuhan, buat kemenangan bagi dia Tuhan, dan kehidupannya boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Ada pesan Tuhan yang semakin lebih luar biasa. Dan berkati dalam pelayanannya Tuhan, dalam mimpin jemaat di tempat ini, semakin hari Tuhan pakai semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sudah sama-sama memanfaatkan waktu singkat yang Tuhan berikan untuk ibadah ini, sehingga berjalan dari awal hingga akhir tanpa arah rintangan apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ruki yang memberkati kita melalui pelayanan firman-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada petang hari ini. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih setia Tuhan. Untuk nyatanya penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Jika hari-hari dapat kami lalui dan kami ada sebagaimana kami ada saat petang hari ini, itu sesungguhnya adalah bukti kasih dan penyertaan Tuhan. Melalui pujian dan firman, kami makin menangkap pesan agar kami makin intim dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami makin intim bersekutu dengan Tuhan, kami makin mengagumi kekudusan dan kesempurnaan-Mu. Sehingga di dalam diri kami timbul satu respon hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah petang hari ini, berkat kuasa kasih-Mu menolong setiap pribadi, seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempatnya masing-masing. Mungkin ada di antara kami semua dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan juga masalah pelayanan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan setiap pribadi ini. Jadilah kehendak Tuhan,
untuk setiap jawaban bagi pergumulan mereka masing-masing. Sebab kami percaya kehendak Tuhan itu sempurna, mendatangkan kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Tuhan juga pakai hamba-Mu Saudara Lucky di dalam kehidupannya sehari-hari, dalam lingkup sosial, dalam lingkup komunitas kerja, lingkup pelayanan, khususnya juga di dalam keluarga. Berikan padanya karisma wibawa kepemimpinan, agar melaluinya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami saat ini juga bersatu berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Saudara Yusak Setiawan, yang terus dalam proses pemulihan yang Tuhan sendiri juga terlibat dan mengerjakannya. Kiranya mendatangkan kebaikan dan Tuhan menyempurnakan segala pemulihan dari kesehatannya. Agar seluruh rencana-rencana ke depan, hari-hari ke depan yang sudah direncanakan, juga Tuhan berkenan dan menyertainya. Khususnya untuk terkait dengan pernikahannya tanggal 2 Januari. Tuhan pun berkenan menyertainya. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berikan pada kami semua hormat dan taat menanti saatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tolonglah negara dan bangsa kami yang sedang dalam menghadapi pergumulan yang sangat sulit ini. Tetapi kami mau menyerahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab kami percaya, kami tahu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan penguasa di atas para penguasa. Sebab Tuhan yang mencipta segala sesuatunya. Berikan kasih karunia Tuhan untuk nyata dalam kehidupan berbangsa dan negara, mulai daripada Bapak Presiden, pemimpin pemerintahan, dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, untuk terus mengatur segala aturan, segala program-program kerja dari pemerintahan pusat, daerah, dan juga wilayah, dan seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Sebab dengan cara demikian, Tuhan membawa bangsa ini keluar dari berbagai kemelut, dan bahkan bangsa ini dibawa dalam hidup menikmati berkat, bahkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Jadilah kehendak Tuhan atas bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia dan rahmat Tuhan yang sempurna. Sebentar kami akhiri ibadah ini dan kami akan berpisah. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat kasih karunia dari Bapa di surga. Dari sebab itu mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadakan tangan. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab dialah sumber segala sesuatu, dialah pencipta, penguasa, penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang membebaskan dan memperdekakan engkau dari belenggu dosa, serta memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ruki yang sudah
menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dan mungkin ada pengumuman, oh iya, di slide juga tampak rekening untuk persembahan kolekte dan persembahan perpuluhan dapat ditujukan kepada rekening BCA 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Kita mau tetap bersehati berdoa bagi proses pemulihan Bapak Gembala tempat ini, PDP Yusak Setiawan, sebab kami melihat dan kami merasakan bagaimana Allah turut bekerja. Terus kita bersehati, dukung dalam doa. Puji Tuhan, tidak ada lagi. Tuhan Yesus. Shalom. Amin.